Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Musfira dan saya akan memaparkan beberapa perbedaan dari jenis krustasea ini, yakni kepiting bakau dan juga ada rajungan. Jadi untuk tahu perbedaan yang lebih jelas dari keduanya, akan teman-teman simak video ini ya. Untuk klasifikasi dari kepiting bakau yakni Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Krustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Scilla, spesies Scilla serrata. Adapun klasifikasi dari rajungan adalah Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Krustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Portunus, spesies Portunus pelagicus. Baik, di sini saya akan membahas tentang anggota badan atau appendix dari rajungan dan kepiting bakau. Jadi, kalau rajungan itu penampakannya seperti ini, kalau kepiting bakau seperti ini. Jadi, bagian yang pertama itu disebut dengan koksa. Kemudian, bagian yang nomor 2 itu disebut dengan basi ischium. Yang ketiga itu disebut merus. Yang keempat disebut carpus. Yang kelima disebut propodus. Yang keenam disebut dactylus, yang ketujuh disebut pollex, kemudian yang kedelapan disebut tip of cutting edge, yang kesembilan disebut fingertip tip, yang ke-10 disebut dengan anterolateral tip. Jadi dari sini ke sini untuk rajungan dan dari sini ke sini untuk kepiting bakau. Kemudian nomor 11 itu adalah posterior margin, kemudian yang nomor 12 ini adalah carapace. Dan ada yang ke-13 ini dimiliki oleh rajungan, yaitu lateral spine. Jadi dia itu semacam seperti duri-duri yang agak panjang di sisi kanan dan kiri dari rajungan. Kita lihat pada kepiting bakau, dia itu hanya duri-duri yang kecil yang tidak memanjang seperti rajungan. Itu perbedaannya juga. Selanjutnya akan dijelaskan nanti perbedaan lebih jelasnya. Kemudian bagian A ini adalah celiped. Jadi ini celiped dari rajungan, ini celiped dari kepiting bakau. Kemudian ini adalah 3 pasang kaki jalan yang dimiliki oleh rajungan, dan ini adalah 3 pasang kaki jalan yang dimiliki oleh kepiting bakau. Biasa juga disebut walking leg. Kemudian yang bagian C ini disebut dengan swimming leg. Selanjutnya ada bagian depan. Bila kita melihat rajungan dan kepiting bakau dari depan, jadi yang tadi itu tampak dari dorsal. Jadi ini bagian matanya yang nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2 ini adalah tangkai matanya. Kemudian yang ketiga ini adalah antenanya. Kemudian yang keempat adalah antenulenya. Sini jelas perbedaannya ya antara rajungan dan kepiting bakau. Kemudian yang kelima adalah dahi. Oke, selanjutnya ini nampak dari ventral. Jadi yang pertama itu adalah telson. Jadi selanjutnya itu adalah yang kedua abdomen. Jadi untuk kepiting bakau saya punya sampel itu betina, jadi bentuk abdomennya itu melebar. Dan untuk rajungan saya memiliki sampel yang jantan sehingga kita lihat abdomennya itu meruncing. Sekaligus kita bisa bedakan jantan dan betina selain melihat bagian abdomen dari kepiting bakau dan rajungan. Seperti pada rajungan, kepiting bakau juga memiliki sepasang kaki renang dan 3 pasang kaki jalan yang memiliki fungsi yang sama dengan rajungan. Selain itu juga terdapat 9 duri di samping kiri dan kanan dari mata kepiting bakau. Hanya saja bedanya dengan rajungan. Rajungan tadi kan yang paling ujung, duri ke-9 itu panjang dan runcing, sementara ini ukuran dari durinya itu nyaris sama semua bentukannya dan ukurannya. Jadi duri-durinya itu bisa dikategorikan duri-duri yang kecil. Kemudian kepiting itu juga memiliki 3 buah duri pada anterior dan 2 buah duri di tepi posterior. Karpusnya dilengkapi dengan sebuah duri yang kokoh pada sudut sebelah dalam, sedangkan propodus ada 3 buah duri, satu diantaranya bersisian dengan persendian karpus dan 2 lainnya terletak bersisian dengan persendian dactylus.
Selanjutnya untuk morfologi dari rajungan, teman-teman bisa melihat lebih jelas di video ini, di mana di samping kiri dan kanan dari mata rajungan terdapat 9 buah duri, di mana duri ini salah satunya telah terdapat lateral spina. Lateral spina ini adalah duri yang panjang dan juga runcing yang terdapat di sisi kanan maupun kiri dari karapas. Kemudian ada kaki jalan yang digunakan rajungan untuk berjalan. Kemudian ada kaki terakhir yang telah bermodifikasi menjadi alat renang dengan ujung yang pipi dan membundar mirip seperti dayung yang digunakan kepiting saat berenang di perairan. Kemudian ada capit. Jadi capit ini jumlahnya sepasang yang berfungsi untuk mencari mangsa dan memasukkan makanan ke dalam mulut serta sebagai alat untuk pertahanan diri. Jadi ini ada juga kita lihat lebih jelas antenanya dan juga tangkai mata, juga mata dari rajungannya. Nah, di karapasnya itu kita bisa melihat bentuknya. Perbedaan yang lebih mendasar selanjutnya ini adalah kepiting rajungan dan ini adalah kepiting bakau. Ini karapasnya. Jadi kita lihat dulu dari perbedaan capitnya. Jadi untuk capit kepiting bakau itu dia itu pendek dan gemuk, rada berisi, dan itu sangat kuat untuk mencapit. Karena lihat saja dari ukurannya, dia terlihat sangat kuat. Sementara untuk rajungan, dia memiliki capit yang panjang dan juga ramping. Jika dibandingkan dengan kepiting bakau tadi, terlihat bahwa capit rajungan itu tidak begitu kuat, tidak sekuat dari kepiting bakau tadi dalam mencapit. Nah, ini dia. Dia juga berbeda warna. Kepiting rajungan kita lihat warnanya biru dengan bercak-bercak yang putih. Kalau kepiting bakau dia hijau kecoklatan. Jadi ini karapasnya. Karapasnya itu dia agak bulat dan juga tebal jika diperhatikan. Sementara kita lihat kalau rajungan itu bentukannya lebih ramping, lebih melebar ke samping, dan lebih pipih. Ada lateral spinanya juga di sisi kanan kiri dari karapasnya. Jadi itu kita bisa melihat perbedaannya. Antara mata kepiting bakau terdapat 6 duri dan untuk rajungan terdapat 4 duri di antara matanya. Jadi kita lihat dari ventralnya terlihat pada kaki jalan atau periopodnya itu terdapat bulu halus, di mana untuk rajungan warnanya itu merah kecoklatan, sedangkan pada kepiting bakau saya lihat warnanya coklat muda. Jadi berbeda. Selain itu warna dari abdomen kepiting bakau dan rajungan juga ada sedikit perbedaan. Rajungan sedikit lebih putih dibandingkan dengan kepiting bakau. Selanjutnya ada daerah distribusi. Jadi daerah distribusi untuk kepiting bakau sendiri selain ada di Indonesia, juga terdapat di Indo-Pasifik Barat yang meliputi Afrika Selatan, Laut Merah, Australia, Filipina, Kepulauan Pasifik yang juga meliputi Fiji, Kepulauan Solomo, Kaledonia Baru, dan Barat Samoa. Selain itu juga terdapat di Taiwan dan Jepang. Untuk daerah distribusi dari rajungan sendiri, dia itu meliputi Samudra Pasifik Barat, Jepang hingga ke Kepulauan Indonesia, Selat Malaka hingga ke Thailand, Australia Utara, dan juga Teluk Bengali. Selanjutnya ada perbedaan antara kepiting bakau jantan dan kepiting bakau betina. Untuk kepiting bakau betina, dia itu memiliki abdomen yang membulat. Kemudian untuk yang jantan sendiri, dia itu memiliki abdomen yang meruncing. Kemudian karena dia dimorfisme, dia berbeda juga capitnya antara jantan dan betina. Ukuran capit jantan kita lihat tadi ada capitnya itu lebih besar, kemudian kalau betina dia itu lebih kecil. Selanjutnya adalah perbedaan antara jantan dan betina untuk rajungan. Jadi untuk perbedaannya itu terdiri dari dua, yaitu dimorfisme dan dikromatisme. Jadi dimorfisme itu di mana rajungan jantan itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan rajungan yang betina. Kemudian untuk ukuran capitnya, capit jantan itu lebih panjang jika dibandingkan dengan capit betina. Kemudian untuk dikromatismenya itu di mana jantannya itu memiliki warna dasar biru dengan bercak-bercak yang putih. Kemudian untuk betina sendiri dia memiliki warna dasar hijau lumut dengan bercak-bercak putih pula. Kemudian ada bulu di sekitar kaki jalan yang berwarna merah kecoklatan untuk jantan, sedangkan betina berwarna lebih coklat daripada jantannya. Siklus hidup kepiting bakau dan rajungan. Karena berasal dari famili Portunidae, sehingga menyebabkan siklus hidup antara rajungan dan kepiting bakau tidak jauh berbeda, di mana setelah
kepiting bakau maupun rajungan mendapatkan pasangan, dia akan melepaskan cangkangnya, kemudian terjadilah pembuahan atau kopulasi yang membuat kepiting maupun rajungan ini bermigrasi dari estuari ke laut. Kemudian di laut itu mereka akan memijahkan telurnya, dan setelah telur menetas dan memasuki fase zoea, di mana pada fase ini bentuk mereka itu transparan, kemudian mereka hidup bersifat plankton dengan pergerakan yang ditentukan oleh pergerakan arus. Kemudian masuk ke fase megalopa. Di fase ini mereka akan berganti kulit dengan cepat dan berganti cangkang, maksudnya atau molting hingga beberapa kali. Kemudian bisa hidup di dasar laut ataupun muara. Nah, selanjutnya mereka akan masuk untuk kepiting bakau, biasanya mereka akan masuk ke daerah estuari di hutan bakau. Kemudian kalau untuk memasuki fase juvenil pada rajungan, biasanya dia akan menghabiskan 2 bulan untuk bermigrasi menuju ke dasar perairan. Nah, hebatnya rajungan ini bahkan bisa hidup pada kedalaman lebih dari 65 meter dari permukaan air laut. Wah, hebat sekali, rajungan ini bisa bertahan hidup. Sementara untuk kepiting bakau, dia tidak bisa hidup pada kedalaman perairan yang begitu dalam. Jadi itu perbedaannya. Sehingga kepiting bakau dia memilih untuk pergi ke hutan bakau dan berkembang. Kemudian untuk rajungan juga setelah juvenil ataupun tahap menuju rajungan dewasa, mereka juga bisa melakukan migrasi ke area estuari untuk memperoleh makanan atau pasangan. Selanjutnya, siklus itu akan berputar karena itu adalah siklus hidup dari kepiting bakau maupun rajungan. Dan keunikan yang dimiliki oleh kepiting bakau adalah dia itu bisa bertahan hidup di darat dan di air payau maupun laut. Sementara kalau untuk kepiting rajungan, maksudnya, biasanya mereka kurang bisa untuk beradaptasi di darat, sehingga jika terlalu lama berada di daratan, kepiting rajungan akan sulit untuk bertahan dan biasanya dia akan mati dengan cepat, berbeda dengan kepiting bakau yang bisa beradaptasi dan bertahan hidup hingga beberapa waktu yang cukup lama. Wah, terima kasih untuk yang menyaksikan hingga akhir. Saya harap apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.